Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini aku mau membagikan sebuah topik yang berjudul How to Create the Best Year of Your Life. Ya, jadi kalau kita pengen menciptakan tahun terbaik di dalam hidup kita, itu bagaimana sih caranya? Nah, ini adalah uh, sebuah ritual yang biasa aku lakukan untuk menciptakan sesuatu di dalam kehidupanku, gitu ya. Jadi ada satu metode yang biasa dipakai, ya. Ya sebenarnya metode itu kan banyak. Ini hanyalah salah satu metode di antara banyak metode. Dan karena orang itu beda-beda, jadi kadang ada yang pas, ada yang nggak pas. Gitu. Ini aku sharingkan satu metode yang pas buatku dan bisa diterapkan ke dalam kehidupanku, gitu ya. Nah, metodenya ya aku beri nama metodenya adalah alama alama. Jadi alama itu wah, eh, kalau kita mau ngelihat sesuatu yang bagus gitu, kalau kita ngelihat sesuatu yang bagus itu biasanya kita ngomong alama bagusnya gitu. Ini bahasa Melayu gitu ya, tapi ini biar gampang diingat aja sebenarnya. Alama itu singkatan dari apa? Alama itu singkatan ya. Alama itu sebenarnya dari tiga. Ya. Jadi alami, terus kemudian menjadi, terus yang ketiga adalah kontribusi. Kontribusi itu. Nah, biasanya ketika kita membuat sesuatu ya sebuah pencapaian atau apapun itu, maka kita itu biasanya sifatnya itu ada yang berdasarkan barang-barang. Gitu ya. Jadi berdasarkan barang-barang itu kan gini. Misalkan kita biasanya apa sih? Yang paling gampang itu sebenarnya biasanya kita pengen mencapai sesuatu, misalkan mobil. Ini gambar mobil lah ya, anggap aja gitu. Mobil gimana sih kayak gitu? Enggak ya gini namanya, itu mobil gitu. Mobil. Tapi sebenarnya dari mendapatkan barang ini sebenarnya yang kita inginkan itu bukan hanya mendapatkannya, tapi pengalaman apa yang pengen aku alami ketika mendapatkan barang ini. Karena kalau sekedar mendapatkan aja, itu eh, ya buat apa mendapatkan tapi tidak mengalami, tidak dapat pengalamannya gitu. Jadi sebenarnya ketika kita itu mau menginginkan sesuatu, entah itu mobil atau mungkin handphone gitu ya. Nah, yang kita inginkan itu sebenarnya bukan hanya barangnya, bukan barang, tapi pengalamannya. Mungkin dengan mendapatkan handphone kita bisa nonton YouTube, kita bisa bikin konten, kita bisa terkoneksi dengan orang lain. Nah, jadi pengalamannya itu yang lebih penting gitu. Makanya yang biasa dilakukan adalah membagi ya. Jadi nanti bisa dilakukan itu membagi di dalam sebuah kertas itu menjadi 3 kolom. Yang pertama adalah kolom mengalami, yang kedua ada kolom menjadi, dan yang ketiga adalah kolom kontribusi ya. Ini kontribusi ya. Nah, 3 kolom ini yang nanti perlu kita pikirkan apa sih yang akan kita isi ke dalamnya. Yang pertama adalah kolom alami. Sebenarnya pengalaman-pengalaman apa di dalam hidup kita ya, yang ingin kita alami. Jadi misalkan kita bisa berpikir, aku pengen mengalami apa ya di dalam tahun ini. Misalkan aku pengen mengalami rasanya traveling ke Bukit Bintang
Aku pengen mengalami mungkin uh, mengalami rasanya uh, punya uang XX. Nah, tapi buat apa nih? Nah, misalkan pengen mengalami rasanya punya motor XX gitu. Pengen mengalami liburan ke Bali. Pengen mengalami punya pasangan misalkan seperti itu ya. Jadi apa yang ingin kita alami di dalam tahun ini itu tuliskan semuanya, nggak usah disensor, tulis aja dulu ya, nggak usah khawatir terlalu banyak atau terlalu muluk-muluk. Nah, di dalam kolom ini nanti ditulis semuanya, tenang aja, nanti disortir, bisa disortir ya. Yang penting itu tulis dulu, akan lebih mudah untuk mensortir sesuatu yang bisa yang ditulis daripada mensortir sesuatu yang ada di dalam pikiran gitu. Nah, jadi ini di kolom ini adalah isinya apa yang pengen aku alami di tahun ini. Ya, mungkin di sini macam-macam ya, secara pengalaman dari sisi batin. Nah, kemudian kolom yang kedua adalah kolom menjadi. Nah, di dalam kolom ini kita tanyakan, aku perlu menjadi orang yang seperti apa? Ya, aku perlu menjadi orang yang seperti apa untuk bisa mendapatkan pengalaman ini? Misalkan traveling ke Bukit Bintang. Nah, berarti aku perlu menjadi orang yang berani traveling sendirian misalkan gitu. Traveling sendirian. Atau aku pengen punya pasangan. Ya, aku pengen mengalami punya pasangan. Maka aku perlu menjadi orang yang seperti apa? Oh, aku perlu menjadi orang yang percaya diri. Misalkan seperti itu. Aku pengen punya uang XX, katakanlah di sini punya tabungan, mengalami punya tabungan, katakanlah 10 juta. Nah, aku perlu menjadi orang yang seperti apa? Misalkan menjadi orang yang bisa menghasilkan jasa kepada orang lain senilai 100 juta. Jadi kalau kita pengen punya uang 10 juta, nah kita perlu menjadi orang yang bisa menghasilkan jasa kepada orang lain senilai 100 juta. Karena kalau misalkan kita bisa memberikan jasa senilai 100 juta, uang 10 juta mah gampang. Tinggal di sini pertanyaannya adalah skillnya ya. Skillnya apa? Oh, aku perlu katakanlah menjadi orang yang punya skill advertising. Menjadi orang yang berani mengambil resiko. Misalkan seperti itu. Nah, ini nanti di list, dijadikan list ya, dijadikan list. Perlu menjadi orang seperti apa? Perlu menjadi orang seperti apa? Perlu menjadi orang seperti apa? Nah, ini nanti di ya, di data ya. Nggak usah khawatir, terlalu banyak, terlalu sulit, nggak usah khawatir. Tapi yang penting adalah dituliskan. Karena sesuatu yang nanti sudah dituliskan itu akan lebih gampang diedit daripada sesuatu yang ada di pikiran. Nah, kolom yang ketiga adalah kolom kontribusi. Kontribusi adalah apa yang aku lakukan
kepada orang lain. Apa manfaatnya bagi orang lain? Gitu. Orang lain di sini bisa keluarga, bisa orang-orang terdekat, bisa anak, bisa pasangan, bisa masyarakat, dan lain-lain. Ya, jadi ini adalah kontribusi apa yang aku lakukan, ya, atau apa yang bisa aku berikan kalau aku sudah mengalami ini dan aku sudah menjadi orang seperti ini. Nah, aku bisa memberikan kontribusi apa kepada orang lain. Misalkan kalau aku sudah punya uang sekian, ya katakanlah 10 juta, dan menjadi orang yang bisa memberikan jasa kepada orang lain senilai 100 juta, maka aku akan memberikan kontribusi kepada sedekah misalkan. Misalkan aku akan bisa bersedekah memberikan nasi bungkus 1000, karena 100 per minggu. Nah, misalkan aku udah mengalami ini dan sudah menjadi ini, maka aku bisa membuat sekolah gratis untuk orang-orang tidak mampu. Kalau aku sudah mengalami ini dan sudah menjadi ini, maka aku bisa mungkin membangun masjid, misalkan. Menginspirasi 1000 orang lain. Nah, ini adalah kontribusi-kontribusi yang aku lakukan, ya, kepada orang lain. Ya. Nah, kalau sudah jadi, ya sudah jadi mengalami kolom ini, dan kolom ini, ya. Nah, apa yang dilakukan kemudian? Yang dilakukan kemudian adalah memulai. Mulainya dari mana? Kan kita tadi punya 3 kolom. Mengulangi, menjadi, kontribusi. Nah, kita mulai dari ini dulu, kebalikannya. Kalau tadi itu bikinnya dari sini dulu, terus 2, terus 3. Ketika kita memulai atau melakukan action, mulainya dari kontribusi dulu. Kenapa mulainya dari kontribusi dulu? Ya, ingat yang aku sharingkan kemarin, bahwa kita ini, ya, akan mendapatkan bantuan. Kita akan mendapatkan bantuan kalau kita membantu orang lain. Kita akan mendapatkan kemudahan kalau kita itu memudahkan ke orang lain. Kita tuh akan mendapatkan kebaikan kalau kita itu memberikan kebaikan kepada orang lain. Nah, makanya di sini itu kita perlu melakukan kontribusi kepada orang lain. Nah, cuman kan susah kontribusinya. Kontribusinya apa? Bersedekah, katakanlah nasi bungkus 100 per minggu. Nah, makanya di sini itu diperkecil action dari yang kecil. Nggak bisa 100 per minggu, ya 10 per minggu. Nggak bisa 10, ya 1 per minggu. Intinya di actionnya, bukan di jumlahnya. Bukan di jumlahnya, tapi di actionnya. Membuat sekolah gratis untuk orang-orang tidak mampu, ya nggak bisa bikin sekolah gratis, ya ajari
dengan waktu kita sebisa-bisanya. Nggak bisa banyak anak, ya satu anak. Karena apa? Karena kita mimpinya ke sini. Ya. Menginspirasi 1.000 orang lain, ya nggak bisa 1.000 orang, ya berbagi quotes di sosmed bisa. Nah, kita perlu mulai dari sini dulu, kontribusi dulu. Karena nanti ketika kita memulai dari kontribusi, ya, ketika kita mulainya itu dari kontribusi, maka kita akan lebih mudah untuk menjadi orang yang kita sudah spesifikasikan. Kenapa? Karena dengan berkontribusi, ya, dengan membantu orang lain, maka kita akan dimudahkan sama Allah untuk menjadi orang yang kita inginkan. Ketika kita sudah menjadi orang yang sudah kita spesifikasikan itu lagi, maka pasti kita akan bisa mengalami apa yang kita ingin alami. Gitu. Ya. Jadi ini adalah sebuah rumus yang sering aku gunakan. Ya. Dan dengan rumus ini aku bisa mendapatkan hal-hal yang aku inginkan. Gitu. Nah, ini adalah urutan memulainya ya. Urutan memulainya. Selain itu, ya, selain urutan memulai, ada yang namanya doa dan visualisasi. Nah, ketika nanti kita sudah dapat ininya, listnya ya seperti ini, terus kemudian kita mungkin nanti akan sortir, ya kita bukan sortir hilangkan, tapi kita prioritaskan yang mana dulu, ya urutannya kita ubah, yang ini dulu, yang ini dulu, yang ini dulu gitu. Nah, nanti kita udah tahu cara urutan memulainya dari kontribusi. Nah, yang perlu kita lakukan setiap hari adalah melakukan doa dan visualisasi. Ya. Doanya seperti apa? Doanya itu ya sepertinya standar aja ya, doa standar. Doa itu sebenarnya adalah untuk mengakses jalan spiritual kita. Doanya seperti apa? Kalau aku biasanya ya pasti aku mulai dengan ta'awudz dulu. Ta'awudz, habis itu basmalah, habis itu tasbih, hamdalah, terus la ilaha illallah, terus takbir. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Bismillah haula wa la quwata illa billah. Haula tiada kekuatan selain Allah. La ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu, terus habis itu nanti ada istighfar, istighfar 3 kali. Habis itu terus nanti ada asyhadu alla ilaha illallah ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah gitu. Nah, nanti ketika batin sudah tenang, maka kita mengakses visualisasi. Nah, visualisasi itu seperti apa? Kita berkomunikasi dengan Allah. Yang tadi di 3
kolom tadi, ya, yang kita alami, terus kita menjadi, terus kita kontribusi, ya. Terus kita kontribusi, itu kita sampaikan kepada Allah dalam bentuk visualisasi. Jadi seolah-olah itu nonton film gitu ya. Di sini ada layar film, kita nonton layar film, dan di situ itu tergambar seperti film. Apa yang pengen kita alami, apa yang pengen kita pengen menjadi orang yang seperti apa untuk bisa mendapatkan pengalaman seperti itu, dan kontribusi apa yang kita ingin berikan kepada orang lain. Nah, itu kita tonton di dalam layar ini. Seolah-olah kita mengkomunikasikan kepada Allah bahwa ini loh proposal, ini loh filmnya. Kalau memang hal ini apa yang aku ketahui, hal ini ya apa yang ingin aku alami, apa yang aku menjadi orang seperti apa, dan ini kontribusi yang diberikan, yang akan aku berikan gitu, itu disetujui oleh Engkau ya Allah. Yang mudah-mudahan Engkau memberikan aku kekuatan. Karena apa? Karena nanti karena aku itu, kalau misalkan ini adalah sebuah kebaikan, nanti Allah akan memudahkan, Allah akan memberikan jalan, Allah akan memberikan kekuatan. Tapi kalau misalkan ini ternyata kurang baik, maka Allah akan memberikan sinyal-sinyal bahwa kamu itu jangan seperti ini, lebih baik kamu ini dulu. Nah, itu nanti tahunya adalah ketika kita sudah mengirimkan ini kepada Allah. Gitu. Jadi kita sudah mengkomunikasikan kepada Allah. Nah, nanti seperti ini. Nah, biasanya nanti ketika kita sudah mempertontonkan ini, nanti yang akan terjadi kemudian adalah kita akan diberikan pertanda-pertanda, kemudahan-kemudahan. Tapi ingat, urutannya alami menjadi kontribusi. Urutannya harus selalu dikontribusi dulu. Setelah kita berkontribusi, maka kita menempa diri untuk menjadi orang yang berhak mendapatkan pengalaman. Jadi orang yang berhak mendapatkan kekayaan itu seperti apa? Ya orang yang kerja keras, orang yang kerja cerdas, orang yang selalu belajar, ya, orang yang selalu gigih, orang yang ketika menghadapi masalah dalam pekerjaan, apa yang dia kerjakan, dia tidak mundur, dia cari tahu. Nah, itulah orang yang bisa mengalami pengalaman kaya. Tapi kalau misalkan orangnya ini malas, orangnya ini mentalnya tempe, ya, mental tempe itu ya ada kesulitan, kesalahan, udah habis putus asa gitu, ya nggak bisa mengalami pengalaman kaya. Orang yang tidak bertanggung jawab, itu ya gimana bisa mengalami pengalaman kaya? Kalaupun dia bisa mengalami pengalaman kaya, tapi dia tidak bertanggung jawab, maka kekayaan itu nanti akan merusak hidupnya. Kenapa? Karena dia tidak bertanggung jawab. Ketika dikasih kekayaan, ya berarti nanti kekayaan itu akan digunakan untuk sesuatu yang tidak akan dia bertanggung jawabkan. Dia akan menimbulkan banyak kerusakan, gitu ya. Nah, ini adalah sebuah metode yang biasa aku lakukan. Sudah beberapa kali aku membuktikan metode ini, dan metode ini cukup berhasil. Ya. Salah satunya mungkin beberapa kejadian itu ketika aku TA dulu, ya, itu pernah ada kejadian di mana aku mengerjakan dengan lebih cepat daripada sebelumnya.
Terus kemudian aku diterima di Belanda juga seperti itu. Terus kemudian aku dapatkan program untuk ke Inggris juga seperti itu. Pas kemarin ke Malaysia juga seperti itu dan banyak hal lagi. Jadi itu sudah aku buktikan. Nah, sekarang giliran teman-teman ya, untuk bisa menciptakan the best year of your life dengan metode alamat. Oke, sampai segitu dulu. Silahkan kalau ada pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.